Puji Tuhan, shalom. Katakan kiri kanan, shalom. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur pada momen hari ini kita bisa jumpa satu dengan yang lain di dalam berkat-berkat Tuhan yang saya sangat percaya sangat melimpah bagi kita semua, teristimewa. Berkat napas hidup dan keselamatan yang memungkinkan kita hari ini boleh dapat dengan sukacita menghampiri Tuhan. Dan saya berterima kasih buat True Life yang bisa hari ini bersama-sama dengan kita semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Kami senang kalau hari ini saudara boleh ada bersama dengan kami dalam ibadah raya pagi ini. Nah, puji akan nama Tuhan, kesempatan ini saya akan ajak kita buka firman Tuhan dalam pertama Petrus pasal 2. Pertama Petrus pasal 2, kita akan baca ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan satu kalimat pendek, imamat yang rajani. Kata ini muncul dari dua kata, yang pertama kata imam dan raja. Saya perlu menyampaikan bahwa imam yang rajani berarti sebuah jabatan yang melekat. Kalau kemudian kita bicara kata imam pada perjanjian lama, maka itu melekat dengan keturunan Harun dari suku Lewi. Dan akhirnya kita temukan bahwa jabatan imam ini merupakan satu jabatan khusus, sebuah jabatan yang benar-benar hanya pada orientasi suku Lewi keturunan Harun. Dan tidak sembarangan orang, termasuk bangsa lain pun tidak. Tetapi kita harus juga memahami bahwa jabatan imam adalah sebuah jabatan yang sangat penting bagi Israel. Sebuah jabatan yang tidak bisa ada negosiasi agar supaya suku Gad bisa mengambil alih. Atau katakanlah suku Ruben mengambil alih jabatan ini, tidak bisa. Jabatan imam melekat karena Tuhan telah memilih mereka, khusus suku Lewi dari keturunan Harun, untuk memainkan peran-peran penting dalam ibadat-ibadat versi orang Israel. Dengan demikian, katakanlah bahwa imam adalah satu jabatan spesial. Kita juga menghubungkannya dengan kata ada raja. Dalam konteks kekristenan kita hari ini, saya ingin menyatakan begini, bahwa dalam perjanjian baru, imam ataukah kemudian kita melengkapi dengan kata imamat merujuk kepada arah yang kita kenal dengan namanya kekudusan. Tapi kita bicara tentang raja, bicara tentang otoritas. Sehingga kita mengatakan bahwa orang-orang percaya atau katakanlah orang-orang Kristen haruslah memainkan perannya sebagai orang Kristen yang sejati. Tidak kita bicara kepada orang-orang Kristen sebagai label ber-KTP. Orang-orang Kristen tidak bisa memainkan perannya sebagai beragama. Tetapi orang Kristen sebagai sesuatu yang penting yang kemudian oleh Petrus menyampaikan bahwa imamat yang rajani.
berhubungan dengan hidup di dalam kekudusan dan memiliki otoritas di dalam Kristus. Raja ini muncul oleh karena ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka peran imam, peran rajani menjadi bagian bagi setiap orang-orang percaya. Sehingga dengan demikian, maka peran imam perjanjian baru tidak bisa lagi mewakilkan kepada satu suku. Tidak bisa lagi dideklarasikan bahwa hanya ada satu bangsa yang bisa memainkan perannya sebagai imam. Tapi orang-orang percaya kepada Kristus memainkan perannya sebagai imam. Artinya Tuhan memberikan kepada kita akses khusus masuk kepada kerajaan Allah. Tidak lagi melalui perantara. Saya mengutip hubungannya dengan kata imamat dalam kaitan dengan merujuk kepada hidup di dalam kekudusan dan otoritas yang dalam hubungannya dengan raja. Maka ingin saya sampaikan bahwa kedua fungsi ini sebenarnya hanya satu, yaitu melayani. Kita perhatikan bahwa orang-orang Kristen dituntut untuk aktif dalam pelayanan dan mempengaruhi dunia tempat di mana kita hidup. Di mana wujudnya? Wujud dari pelayanan adalah tindakan memberikan hidup, waktu, tenaga, dan talenta kita untuk tujuan-tujuan ilahi, yaitu melakukan kehendak dan pekerjaan Tuhan dalam berbagai bentuk. Kita bisa mengatakan baik di gereja, jadi kita tidak hanya berorientasi, kita melayani Tuhan, berarti di gereja. Satu aspek. Tetapi melayani Tuhan termasuk dalam hubungannya dengan kehidupan hari-hari kita di luar sana. Sehingga beberapa kali saya menyampaikan dalam jemaat ini bahwa terkesan bahwa melayani Tuhan di gereja adalah sebuah teori. Tapi praktek kita melayani Tuhan di luar sana. Amin. Kita mempraktekkan pelayanan kita di sini keluar. Dengan demikian maka melayani Tuhan berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena fungsi-fungsi ini penting, maka apa yang tadi saya sampaikan sebagai imam, kita memainkan peran sebagai imam, maka berorientasi terhadap kekudusan. Maka kalau kita menghubungkannya dengan metode pelayanan para imam besar perjanjian lama, mereka tidak bisa sembarangan masuk ke ruang maha kudus. Bagaimana caranya kita membedakan? Tidak semua orang bisa masuk ke ruang maha kudus. Bahkan para imam besar yang masuk ke ruang maha kudus harus benar-benar begitu luar biasa dikontrol tentang kekudusan. Sehingga kaki mereka harus ada rantai atau tali. Ujung jubah mereka harus ada lonceng. Kenapa? Untuk bisa memberikan semacam pesan bahwa kalau lonceng masih berbunyi, tanda imam besar itu masih hidup. Bagaimana kalau sudah mati? Maka tali itu berfungsi. Ditarik keluar. Karena tidak ada orang yang bisa berani masuk ke ruang maha kudus selain imam besar. Sehingga berulang kali kami sampaikan bahwa sebuah pelayanan bagi Tuhan adalah sebuah pelayanan yang benar-benar dituntut Tuhan dalam kehidupan hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena fungsi imam begitu luar biasa, maka kita harus juga sepakat untuk mengatakan bahwa kita orang-orang percaya yang oleh Petrus menyampaikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Sehingga muncul ada kata istilah gereja.
Dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Tujuan apa kita ada di terangnya yang ajaib? Yaitu supaya mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Perjanjian lama kita tahu bahwa harus ada korban. Dan korban yang dipersembahkan tidak boleh bercacat dan celak. Disortir. Jangan sampai matanya juling atau kudis. Atau jangan sampai kakinya pincang. Semua harus sempurna. Dan para imam yang bertugas harus bisa memperhatikan dengan detail kesempurnaan dari korban tersebut. Dan para imam berfungsi mempersembahkan korban-korban itu. Apa yang terjadi kalau itu terjadi di zaman ini? Zaman ini orang bisa datang ke gereja. Zaman ini orang bisa datang beribadah dengan bebas tanpa harus ada yang lain-lain yang harus mereka bawa sebagai sesuatu yang ribet sangat. Tapi orang masih memiliki pemikiran. Tapi orang masih berpikir 10 kali datang ke gereja. Bayangkan kalau zaman dulu berlaku di zaman ini. Dan kalau saudara datang, saudara harus tunda itu kerbau. Contoh saja, domba yang saudara bawa. 2 orang, 3 orang datang membawa domba. Betapa ribetnya. Tapi oleh kematian Kristus sebagai anak domba Allah, yang membebaskan kita dari semua tata cara ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru. Firman Allah dalam Roma pasal 12 ayat 1, firman Allah berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenaan kepada Allah. Jadi tubuh ini dipersembahkan sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus kepada Allah. Artinya bahwa akses kita yang langsung kepada Allah dengan mempersembahkan diri kita kepada Allah untuk tujuan ilahi, yaitu agar supaya oleh hidup saya dan saudara nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Akses ketika kita mempersembahkan tubuh ini, kita bisa memainkan peran kita sebagai imam, yaitu bisa berdoa syafaat, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bisa melayani dengan semua talenta, mengabarkan Injil dan menjadikan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, sehingga oleh akses itu tidak ada rintangan yang membatasi kita melayani Tuhan. Tidak ada lagi yang kalau kemudian saya mengistilahkan bahwa baik pengkhotbah, pelayan altar dan semua kita berdiri setara di hadapan Tuhan. Kenapa kemudian para pelayan altar duduk berdampingan dengan pengkhotbah? Karena semua kita setara di hadapan Tuhan. Jadi dengan demikian, maka Tuhan sebagai pemilik kehidupan yang memberikan ruang akses kita masuk ke dalam sebuah penyembahan yang sejati bagi Dia. Yang paling penting adalah bagaimana membuka hati ini bagi Dia. Karena koneksi kita dengan Tuhan tidak dipengaruhi oleh penampilan kita dari luar. Hubungan kita langsung dengan Tuhan itu dipengaruhi sangat dengan posisi hati kita. Kita tidak lagi menjalani sebuah ritual-ritual yang semacam basa-basi. Sebuah ritual kita yang kita kerjakan sebagai rutinitas semata, tidak dalam hubungannya dengan itu. Karena kalau itu yang terjadi, terlalu dangkal pemahaman kita tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebagai imam dan raja, Tuhan memberikan kepada kita otoritas untuk hidup, memuji, memuliakan Tuhan. Dan memiliki akses langsung bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Maka hendaklah kita semua menjaga posisi kehidupan kita.
untuk memikirkan dengan baik apa yang harus saya kerjakan selama saya hidup di dunia ini. Sehingga apa? Supaya fungsi saya sebagai imam dan raja dalam pribadi ini bisa benar-benar terpenuhi. Artinya kekudusan dan otoritas yang Tuhan sudah beri buat saya dan saudara, itu jangan sampai diabaikan. Fungsi ini penting buat saya dan saudara. Karena kebanyakan orang-orang percaya hanya memahami bahwa penebusan hanya berhenti di situ. Tapi ada identitas lain yang melekat dengan setiap pribadi anak-anak Tuhan. Karena itu identitas ini penting. Kita bisa dapat mengatakan kita anak Tuhan dan itu identitas. Kenapa kita bicara identitas anak Tuhan? Karena ada otoritas yang Tuhan beri. Dalam Kisah Para Rasul 1:8 menjelaskan kepada kita semua. Dan ini penting karena ada otoritas kuasa yang Tuhan beri kepada kita semua. Karenanya tidak ada ruang dan tempat yang kemudian membatasi kita untuk bagaimana kita datang kepada Tuhan. Sebagai imam kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Dan kita bisa menghampiri Tuhan kapan saja. Sekali lagi kapan saja. Pada zaman dulu tidak bisa demikian. Bahkan dalam pemahaman beberapa agama, mereka juga tidak bisa sembarangan. Tapi kita bersyukur dengan penebusan Kristus. Kita memiliki akses langsung menuju kepada pemilik kehidupan itu sendiri. Kita bisa memiliki akses. Artinya apa begini? Tanggung jawab kita sebagai orang percaya dalam otoritas yang Tuhan sudah beri kepada saya dan saudara. Maka kita harus bisa memaksimalkan itu. Jangan sampai kita mengabaikannya. Jangan sampai kita menganggap itu adalah sesuatu yang sepele. Jangan sampai kemudian kita menganggap itu adalah sesuatu yang kebetulan. Tidak. Karena kalau kita bicara tentang status sebagai seorang pendeta, maka dia diberikan otoritas oleh organisasi berlabel sebagai pendeta. Tetapi sebagai imam, organisasi tidak bisa memberikannya. Tapi orang percaya ketika menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pertobatan yang kemudian kita kenali terjadi, kita alami perubahan hidup terjadi dalam hidup kita, maka akses itu tidak bisa dihalangi oleh organisasi, oleh oknum siapapun. Karena akses itu langsung kita kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian penting untuk kita memahami peran-peran dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Untuk apa? Memperkenalkan Kristus kepada dunia yang tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tanggung jawab itu ada pada saya dan saudara. Sebagai orang-orang percaya, kalau saya sudah bisa mengatakan memiliki otoritas, kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara kekudusan dalam hidup. Maka yang penting kita perhatikan sekarang adalah seberapa konsistensi kita menjaga tanggung jawab ini. Apakah konsistensi menjaga tanggung jawab ini ketika kita masih sehat? Apakah konsistensi menjaga ini hanya ketika kita diberkati? Apakah konsistensi kita menjaga ketika hubungan kita baik-baik dengan orang lain? Saya mau beritahu, konsistensi menjaga tanggung jawab ini hendaknya tidak berhenti pada situasi-situasi itu. Tetapi hendaklah menjaganya dalam keadaan baik atau tidak baik. Dalam keadaan susah atau senang. Konsistensi kita menjaga panggilan dan tanggung jawab untuk memainkan peran sebagai imam dan raja dalam kehidupan yang oleh Tuhan memberikan kepada kita otoritas, dijaga dalam keadaan baik atau tidak baik. Hubungan baik atau tidak baik, diberkati atau tidak diberkati, sehat atau tidak sekalipun. Tetapi sekali lagi, jangan pernah berubah.
Karena Tuhan selalu ada di setiap waktu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka menariknya adalah sebagai anak-anak Tuhan, jangan kemudian kita menjadi pesimis dengan menggantikan harga sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai imam yang dalam hubungannya dengan menjaga kekudusan dan raja sebagai otoritas yang diberikan Tuhan buat saya dan saudara. Karena pada waktunya kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10, firman Allah mengatakan begini, dan kalau saudara baca ayat yang ke-9 dan selanjutnya, saudara temukan bahwa dalam ayat yang 10 saya baca, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau kita baca konteks ini keseluruhan, kita temukan sesuatu yang sangat penting oleh Yohanes mengungkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Bagaimana anak-anak Tuhan dalam otoritas yang Tuhan percayakan oleh karena karya penebusan. Sehingga dengan demikian penting buat kita semua untuk memahami sebagaimana di dalam Injil Matius pasal 6. Dijelaskan kepada kita semua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hubungannya dengan ini kita menemukan bahwa ternyata Tuhan memberikan kepada kita sebuah otoritas untuk menjadikan semua lingkungan menikmati suasana sorga. Karenanya saya sering mengatakan bahwa hendaklah dimanapun kita berada memainkan peran dan menyampaikan pesan bahwa Kristus yang kita punya itu bukan hanya sebatas mulut, tetapi juga dari sikap, dari perbuatan kita. Dan saya tentu mengatakan bahwa ini hal yang paling berat adalah mulut kita, perbuatan kita, perkataan atau perilaku kita harus bisa menyampaikan pesan kepada orang lain, pesan kepada setiap orang bahwa kita memiliki Kristus. Dan pesan ini adalah pesan yang paling berat karena ada satu istilah yang mengatakan bahwa hidup kita itu berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Dan ini tidak gampang. Tetapi kalau kita sadar identitas kita, bahwa kita diberikan akses Tuhan untuk bisa memberikan jawaban terhadap kesulitan dunia ini, maka peran ini harus kita katakan. Kenapa selalu ada orang mengatakan tolong doakan saya? Kenapa sering orang mengatakan jangan lupa ketika engkau berdoa? Karena akses ini adalah sebuah akses yang kadang-kala orang lain percayakan buat kita. Sekalipun mungkin mereka sadar atau tidak sadar akses ini mereka juga miliki, tetapi saling mensupport sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi bagian yang tidak bisa kita abaikan. Sehingga kadang-kala kita selaku anak-anak Tuhan, sesama hamba-hamba Tuhan sering mengatakan tolong doakan saya. Bukan berarti karena akses dia itu terbatas, bukan di situ letaknya, tetapi mensupport satu dengan yang lain itu jauh sangat penting. Sehingga kalau saya mengatakan bahwa mari kita semua memainkan peran dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya hidup di zaman perjanjian baru dengan akses langsung menuju kepada kerajaan Allah. Dan karena itu kita memainkan itu peran dengan baik. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang sebagaimana saya tadi katakan bahwa bukan aktif, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang pasif. Saya berharap kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang aktif. Dan kalau menjadi anak-anak Tuhan yang aktif,
maka saya juga percaya menjadi ada kehidupan rohani di dalam dirinya. Kalau ada kehidupan rohani di dalam dirinya, maka saya percaya dimanapun dia berada akan menghidupkan orang lain. Kata menghidupkan, saya lebih cenderung orang lain bergairah mencari Tuhan. Kata bergairah mencari Tuhan membuat orang yang kehilangan semangat sekarang mereka menikmati sebuah kehidupan baru. Dan kehidupan baru yang kemudian dimiliki oleh seseorang ini penting. Sehingga apa yang kemudian Tuhan menyampaikan kepada kita sebuah amanat agung dalam Injil Matius pasal 28. Itu bisa terpenuhi dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa memenuhi ini, maka kita belum mencapai sebuah tujuan yang saya sebut sebagai jemaat yang aktif. Kita mungkin menjadi orang yang kelihatannya ada di gereja, tapi belum tentu bisa memainkan peran sebagai jemaat yang aktif, yaitu menghidupkan orang lain yang kita kenal kehidupan rohaninya sudah mulai lesu. Kehidupan rohaninya yang sudah mulai tidak lagi bergairah. Sementara kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Mengakhiri bagian ini, saya ingin agar supaya saudara mencerna bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita otoritas, maka itu artinya Tuhan memberikan kepada kita sesuai kemampuan mengelolanya. Kalau kita diberikan otoritas untuk bisa mengelola, pertanyaan apa yang telah Tuhan beri untuk kita kelola? Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, imam perjanjian lama diberikan kepercayaan untuk mengelola, dan yang mereka kelola adalah panggilan bagaimana mempersembahkan setiap korban, bagaimana mereka berdoa syafaat, menjadi perantara antara Allah dan manusia. Alias mereka menjadi penghubung, dalam beberapa istilah dikatakan sebagai pembuat jembatan. Dan pertanyaan saya adalah, seberapa kemampuan kita mengelolanya terhadap semua tanggung jawab yang Tuhan sudah beri buat saya dan saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan sudah percayakan buat saudara dan saudara harus mengelolanya. Kalau saya bicara dalam bentuk umum, maka apa yang kemudian dunia percayakan kepada saudara sebagai bagian dari mandat yang Tuhan beri dalam dunia sekuler. Kalau kita bicara dalam dunia pelayanan, kita bicara apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dalam talenta-talenta yang Tuhan telah anugerahkan, dan talenta-talenta kita itu bervariasi. Ada yang lain yang bisa singer atau menyanyi, ada yang bisa mainkan musik, ada yang bisa mainkan tamborin, ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa bersaksi dan macam-macam. Tapi saya ingin menyampaikan seberapa banyak kita yang telah mengelola itu dengan maksimal. Sementara Tuhan sudah berikan kepada kita otoritas itu. Mungkinkah saudara mengatakan, kalau saya bisa berdoa dan kemudian orang lain yang kerasukan setan, dan kemudian orang lain itu bisa dilepaskan dari segala kerasukan setan. Saudara mungkin bisa mengatakan, saya berdoa dan kemudian orang yang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Saya mengatakan dalam konteks ini tidak hanya sebatas berorientasi kepada seorang hamba Tuhan. Tapi setiap kita anak-anak Tuhan memainkan peran sebagai imam, karena Tuhan sudah berikan kepada kita otoritas itu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa dalam situasi apapun, jangan saudara cuma ingat pendeta, jangan saudara ingat majelis, dan jangan saudara ingat orang itu bisa menyembuhkan orang. Ingat, pertama dalam hubungan saudara dengan Tuhan, saudara punya otoritas itu. Amin. Saudara punya otoritas itu, di mana akses itu saudara langsung. Tapi tidak menutup kemungkinan saudara
untuk mengundang orang, mengundang hamba Tuhan, mengundang majelis atau pembantu, mengundang orang-orang rohani, tidak salah. Tapi yang menjadi salah, kalau dalam pikiran saudara cuma ingat orang lain, saudara lupa status saudara sebagai anak Tuhan. Atau katakanlah saudara cuma ingat dokter, saudara tidak ingat akses saudara dengan Tuhan. Langkah awal yang paling penting adalah saudara mengambil langkah iman di hadapan Tuhan. Karena saudara punya akses langsung dengan Tuhan. Dan langkah ini penting. Baru kemudian diikuti dengan langkah-langkah lain terserah saudara. Selama itu pada jalur yang tepat di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita memainkan peran kita di dalam otoritas yang Tuhan sudah percayakan. Saya menitip beratkan pada bagian ini. Karena ini penting supaya anak-anak Tuhan jangan sampai kemudian kita lupa dan mengabaikannya. Tanpa memiliki kemampuan mengelola. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, tetapi kenapa saya tidak dipercayakan untuk bisa melayani ini, melayani itu dan sebagainya. Saya ingin mengatakan begini, Tuhan sudah memberikan kepada kita kapasitas dan kemampuan yang tidak sama. Kapasitas kita yang berbeda-beda, kemampuan kita yang berbeda-beda. Tapi itu tidak berarti saudara lebih dominan dari yang lain. Semua kita setara. Seperti sudah tadi saya sampaikan, kenapa kemudian pelayan altar duduk berdampingan bersama dengan pengkhotbah? Karena tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain. Karenanya kadangkala saya sering mengkritisi waktu setelah ibadah atau kemudian doa, lalu kemudian ada satu kalimat yang cukup alergi dengan saya. Ketika firman Allah dan ada orang berdoa, kami akan mendengarkan yang terpenting, berarti yang lain yang penting ya. Semua penting dalam tata cara ibadah perjanjian baru, semua penting di hadapan Allah. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan, nanti pada waktu mau firman Tuhan baru beta datang. Maka berarti saudara tidak menghargai hal yang paling penting dari ibadah kita. Jadi semua paket ibadah itu penting di hadapan Allah. Dan karena itu penting di hadapan Allah, maka waktu saudara datang, persiapkan hatimu dengan baik. Waktu saudara menyembah Tuhan, sembah Dia. Karena Tuhan bisa bicara ketika engkau sedang menyembah Tuhan. Tuhan tidak hanya sebatas bicara waktu firman Tuhan. Waktu engkau berdoa Tuhan bicara. Waktu engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan bicara. Dan karena semua situasi Tuhan bisa bicara, maka kita harus mengatakan dalam ritual kita harus mengatakan semua itu penting di hadapan Allah. Karena itu mari kita menghampiri Tuhan dengan mengatakan, Tuhan ini saya mau membawa hati dan hidup ini. Kalau perjanjian lama, imam besar membawa korban yang orang Israel bawa. Tapi hari ini masing-masing kita bawa korban hidup ini di hadapan Tuhan. Tanpa melepaskan itu kepada orang lain. Jadi artinya kesimpulannya, engkau diberkati dan tidak diberkati bukan salah orang lain. Tergantung di diri kita. Kalau kemudian engkau datang dengan hidup yang hampa dan merasa beban itu berat, engkau berperan sebagai imam yang membawa korban di hadapan Tuhan. Dan terlepasnya beban dan tidak tergantung engkau sendiri. Karena engkau yang punya peran itu. Sekali lagi perjanjian lama semua dilepas kepada imam besar. Para imam yang bertugas. Perjanjian baru dilepas kepada saya dan saudara. Kalau engkau mau menikmati hadirat Tuhan, engkau menikmati kelepasan dari Tuhan, engkau menikmati berkat-berkat dari Tuhan, engkau mau menikmati pengampunan Tuhan, tidak tergantung orang lain, di dalam diri kita masing-masing. Seberapa kita terbuka hati, itu menentukan kebebasan dan berkat atau tidak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.